Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang bernilai benar itu diberi nilai 4, salah negatif 2, dan tidak menjawab negatif 1. Dari 40 soal diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah, jadi untuk menjawab kita misalkan dulu ya. Misal itu jawaban benar, terus kita misalkan sebagai B, ini ada 31 ya. Lalu salah itu sebagai S, ini sebanyak 6. 31 ditambah 6 berarti 37, karena soalnya ada 40 ya, berarti dia tidak menjawab, itu sisanya yaitu 3. Kita misalkan dengan T, ini 3. Nah, sekarang kita cari nilainya ya. Jadi berapa sih nilainya? Jadi si Rini ini jawab 31 benar ditambah dengan 6 salah ditambah dengan 3 tidak menjawab. Ini berapa nilai si Rini? Sekarang kita masukkan nilainya. 31 untuk B atau benar nilainya 4 ditambah 6 salah itu adalah negatif 2, dan 3 T tidak menjawab negatif 1. Lalu kita hitung ya hasilnya. 31 dikali 4 124 dikurang karena negatif ya, 6 kali negatif 2 itu negatif 12. 3 dikali negatif 1 3. Lalu kita bisa hitung 124 dikurang 12, 112 dikurang 3 sama dengan 109. Jadi ini yang diperoleh si Rini. Jawabannya adalah 109, maka pilih jawaban yang B. Seorang peserta ujian masuk perguruan tinggi menjawab 36 soal dengan benar dan 8 soal salah dari 50 soal yang diberikan. Jika setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban yang salah diberi skor negatif 2, dan tidak menjawab diberi skor 0, skor yang diperoleh peserta tersebut adalah. Jadi di sini kita misalkan dulu ya. Misal ini ada benar ya. Itu sebagai B. Kita hitung ya, B-nya atau benarnya ada 36. Lalu soal yang salah sebagai S itu sebanyak 8 soal. Karena skor dari tidak menjawab 0 atau tidak mengurangi atau tidak mempengaruhi skornya, maka untuk tidak menjawab kita bisa abaikan ya. Jadi yang total nilainya adalah di sini ada 36 benar ditambah dengan 8 salah. Lalu kita bisa hitung hasilnya ya. 36 benarnya ini diberi skor 4 dan ditambah 8 salahnya ini diberi skor negatif 2, sehingga hasilnya adalah kita hitung ya. 6 dikali 4 24, 12 144 dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini ada negatif. 8 kali 2 16. Maka hasilnya adalah 14 dikurang 6 8. Lalu di ini 13 dikurang 1 12. Jadi jawabannya adalah 128. Maka skor yang diperoleh peserta tersebut adalah 128, maka pilih jawaban yang B. Hasil dari negatif 20 ditambah buka kurung negatif 15 dibagi 3 tutup kurung dikali 4 adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus tahu prioritas pengerjaan dari operasi perhitungan ya. Jadi di sini ada tambah, ada bagi, ada kali. Nah, kalian harus kerjakan yang mana? Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah dibagi, baru dikali, nanti hasilnya baru yang ditambah. Oke, langsung aja ya kita jawab. Jadi yang pertama itu kita tulis dulu soalnya ulang ya. Min 15 dibagi 3 dikali 4. Nah, lalu kita jawab dulu yang dalam tanda kurung ini ya. Jadi kita jawab dulu yang dalam tanda kurung. Berarti negatif 20-nya kita tulis dulu.
ditambah negatif 15 dibagi 3. Karena negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif ya. 15 dibagi 3 itu 5 dikali 4. Nah, setelah itu ada dua ya, ada tambah dan kali. Yang mana duluan kita kerjakan? Itu yang perkalian. Jadi negatif 20 ditambah, hitung perkaliannya ya, negatif 5 dikali 4 itu adalah negatif 20. Lalu kita hitung hasilnya, negatif 20 ditambah negatif 20. Hutang 20 ditambah lagi hutang 20. Maka hutangnya jadi bertambah, yaitu 40. Jadi jawabannya adalah negatif 40. Maka jawabannya pilih yang C. Bentuk sederhana dari 4 akar 50 ditambah 3 akar 18 dikurang 2 akar 98 adalah. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, yang perlu dilakukan adalah mengubah semua bentuk akar menjadi bentuk yang sama. Jadi kita jawab ya. Nah, di sini ada 4 akar 50. Ini kita ubah menjadi akar yang lebih sederhana ya. Jadi akar 50 itu kita ubah menjadi 25 dikali 2. Kenapa? Karena 25-nya ini bisa kita akarkan, yaitu 4 akar 25 adalah 5 dikali akar 2. Lalu untuk 3 akar 18 ini sama, 18-nya kita ubah menjadi bentuk perkalian yang bisa kita akarkan, yaitu 9 dikali 2. Kalau ada yang nanya, Kak, kenapa tidak 6 dikali 3? Karena 6 dan 3 itu sama-sama tidak bisa kita akarkan atau hasilnya tidak bulat ya. Jadi harus mengandung angka yang bisa diakarkan dan hasilnya adalah bulat. Jadi akar 3, akar 9 adalah 3 dikali akar 2. Lalu untuk 2 akar 98. Nah, 98 ini kita ubah menjadi bentuk 49 ya, 49 kali 2. Maka hasilnya akar dari 49 adalah 7 dikali akar 2. Lalu kita hitung ya hasilnya, 4 dikali 5, 20 akar 2. 3 dikali 3, 9 akar 2. Dikurang 2 kali 7, 14 akar 2. Karena sudah sama-sama bentuk akar 2, akar 2-nya boleh kita keluarkan. Jadi kita tulis 20 ditambah 9 dikurang 14 tutup kurung akar 2. Maka hasil dari perhitungannya adalah 20 ditambah 9, 29 dikurang 14 sama dengan 15 akar 2. Sehingga jawaban soalnya adalah 15 akar 2. Maka pilihan jawaban yang benar adalah C. Diketahui suku ke-7 dan suku ke-11 suatu barisan aritmatika masing-masing 20 dan 32. Maka jumlah 20 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut adalah, nah di sini ada rumus ya untuk aritmatika, ada rumus UN yaitu A plus N-1 dikali B, dengan A adalah suku pertama dan B adalah selisih antar suku, dan rumus SN di sini boleh menggunakan salah satu atau juga keduanya. Ini akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, kita jawab ya. Jadi yang diketahui yang pertama adalah suku ke-7, berarti U7 ya. U7 itu sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali B. U7 di sini adalah 20 ya. A ditambah 7 dikurang 1, 6 B. Ini adalah yang pertama. Lalu U11. U11 itu A ditambah 11 dikurang 1 kali B. U11-nya adalah 32. Maka A ditambah 11 dikurang 1, 10 B. Nah, dari kedua ini kita bisa gunakan eliminasi substitusi untuk menentukan nilai A dan B. Jadi A ditambah 10B sama dengan 32. Kita ambil yang sebelah sini. Yang ini juga A ditambah 6B sama dengan 20.
Ini kita kurangkan untuk menghilangkan si A. A-nya habis. 10B dikurang 6B itu 4B sama dengan 12, maka diperoleh nilai B sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, ini nilai B-nya diperoleh 3. Lalu kita tentukan juga nilai A. Nilai A boleh kita ambil dari yang manapun ya. Jadi boleh ambil yang ini atau mau yang ini, terserah. Nanti hasil dari si A-nya akan sama. Kita ambil yang A plus 6B sama dengan 20, dimana kita sudah memperoleh nilai B-nya adalah 3, sehingga A ditambah 18 sama dengan 20, maka A sama dengan 20 dikurang 18, A sama dengan 2. Nah, kita sudah memperoleh ini ya, B-nya 3 dan A-nya 2. Lalu yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama. Maka itu adalah S20. Kita gunakan yang di atas saja karena kita sudah punya A dan B. Jadi kita gunakan 20 per 2. N per 2 ya, N-nya 20, jadi 20 per 2. Dikali 2A ditambah 20 dikurang 1B. Lalu kita masukkan, hitung ya. Jadi 20 per 2 itu 10. 2, A-nya adalah 2. 20 dikurang 1 itu 19. Dikali B, B-nya adalah 3. Kita hitung, 10 dikali 2 kali 2, 4. Ditambah 19 dikali 3 itu 57 ya. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 57 itu 61. Maka jawabannya adalah 610. Sehingga dari soal ini kita bisa memilih jawaban yang C. Pak Pandi menjual sebuah HP seharga Rp960.000. Ternyata Pak Pandi mengalami kerugian sebesar 20%. Harga pembelian HP semula adalah. Oke, jadi kita jawab soal ini ya. Karena Pak Pandi mengalami kerugian 20%, maka total harga HP yang dia jual itu sebenarnya 100% dikurang 20% ya. Jadi itu sama dengan 80% ya. Nah, berarti HP-nya ini terjual seharga 80%. Jadi 80% kita kali, kita anggaplah HP ini harga aslinya adalah A. Kita nggak tahu ya berapa A. Jadi 80% dikali A atau 80% dari harga A itu terjual dengan harga Rp960.000 ya. Nah, jadi 80% itu 80 per 100. Ingat ya, persen itu artinya per, sen itu 100. Jadi per 100 itu dikali A, jadi A sama dengan Rp960.000. Maka A sama dengan Rp960.000. Ini kita pindahkan, jadi tinggal kita balik aja. Jadi 100 per 80, sehingga A sama dengan, kita boleh coret nolnya ya. 96 kita bagi dengan 8. 12, lalu 0 ini 1 coret. Jadi tinggal nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, nolnya 5. Nah, ini adalah harga handphone yang seharusnya atau 100% milik Pak Pandi. Jadi sebetulnya Pak Pandi itu harusnya harga handphonenya adalah Rp1.200.000, tapi karena dia menjual dengan mengalami kerugian, jadi harganya Rp960.000. Maka pilihan jawaban yang harus kita pilih adalah yang C ya. Jadi jawabannya C, Rp1.200.000.
Kegiatan pramuka yang diikuti oleh 180 siswa laki-laki dan 150 siswa perempuan akan dibuat kelompok sebanyak mungkin dengan jumlah dan jenis kelamin siswa antar kelompok sama. Banyaknya kelompok yang dapat dibentuk adalah titik-titik berapa kelompok. Oke, jadi untuk menjawab soal seperti ini, kita membutuhkan EPB ya. Kalau kalian sudah lupa belajar EPB itu menggunakan pohon faktor, itu pernah dipelajarin di kelas 4 SD ya. Jadi 180 ini kita bagi terus dengan 2 sehingga hasilnya adalah merupakan faktorisasi prima ya. Jadi 45 kita bagi 3, 15 bagi 3 ini 5. Maka diperoleh 180 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5, atau 2-nya pangkat 2, 3-nya pangkat 2 dikali 5. Lalu 150 ini sama ya, kita faktorkan. Maka 150 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5, atau 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, untuk EPB kalian harus ambil yang sama dan juga yang paling kecil. Sekarang siapa aja yang sama? Yang sama itu 2, di sini juga ada 2, tapi yang paling kecil itu yang sebelah sini ya, karena pangkatnya 1 atau tidak ada pangkatnya. Jadi kita tulis 2 dikali, lalu siapa lagi yang sama? Di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3. Kita ambil yang paling kecil yaitu 3 ya. Jadi 3 dikali, lalu ada lagi enggak yang sama, yaitu 5. Ini 5 pangkat 2. Yang paling kecil adalah 5. Jadi kita ambil 5. Maka kita hitung ya hasilnya, 2 dikali 3 6 dikali 5 30, sehingga ini akan berubah menjadi 30 kelompok. Jadi 30 kelompok. Maka kita pilih jawaban yang D ya. Jadi jawabannya adalah 30 kelompok. Hasil dari buka kurung 2x ditambah 3 dikali buka kurung x dikurang 4 adalah, nah untuk menjawab soal ini kalian harus paham perkalian ya. Jadi ini perkalian, kita kalikan saja 2x dikali x, lalu 2x dikali negatif 4, juga 3 dikali x dan 3 dikali negatif 4. Nah, jadi kita hitung ya. Jadi yang pertama tadi adalah 2x dikali x itu 2x dikali x, x kuadrat. Lalu 2x dikali negatif 4. Ini positif dikali negatif, negatif ya. Kita tulis dulu negatifnya. 2 dikali 4 itu adalah 8. X, ada x-nya ya. Habis 2x, giliran si 3 dikali x itu 3x. Lalu 3 dikali negatif 4, negatif 12. Nah, di sini kita harus menghitung variabel yang sama, yaitu ya min 8x ditambah dengan 3x ya. Jadi hutang 8 ditambah 3. Hutang 8 dibayar 3, berarti masih 5 ya. Jadi 5x dikurang 12. Nah, ini adalah jawaban untuk soal ini ya. Kita lihat 2x dikurang 5x dikurang 12. Maka pilihan jawabannya adalah yang A. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 8 buka kurung x ditambah 4 lebih dari sama dengan 56 dengan x anggota bilangan real adalah. Jadi kita selesaikan soal ini ya. Nah, kalau soal seperti ini kita tinggal dikali kurung ya. Jadi tinggal dikali saja. Jadi 8-nya ke dalam tanda kurung ya. Jadi 8 dikali x dan juga 8 dikali 4. Jadi 8 kali x 8x, 8 dikali 4 itu 32.
lebih besar sama dengan 56. Nah, lalu kita hilangkan 32-nya ya. Jadi 8x 56, 32-nya kita pindahkan saja. Karena si 32-nya ini positif ya, kalau pindah ke sini jadi negatif. Jadi dia negatif 32. Kita hitung pengurangannya. 56 dikurang 32 itu 24, sehingga X itu adalah 24 dibagi dengan 8. Berapa? Sama dengan 3. Maka jawabannya adalah X lebih dari sama dengan 3. Ya, ini adalah jawaban soalnya, sehingga kita pilih jawaban yang A. Jadi jawabannya adalah A. Jika 5 buka kurung 3x dikurang 1 tutup kurung sama dengan 12x ditambah 10, nilai x adalah, jadi kita jawab ya. Katanya 5 dikali buka kurung 3x dikurang 1 sama dengan 12x ditambah 10. Nah, untuk soal ini yang ada tanda kurungnya, kita kalikan saja 5-nya ke dalam tanda kurung ya. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 3x 15x. Lalu 5 dikali negatif 1 itu negatif 5 sama dengan 12x ditambah 10. Lalu kita kelompokkan semua yang ada x-nya di kiri dan angka saja ke kanan ya. Jadi 15x ini sudah di kiri. Lalu 12x-nya kita pindahkan juga ya. 12x kita pindahkan, dia akan menjadi negatif karena x di sini adalah positif ya, negatif 12x sama dengan 10 sudah di kanan tetap ya. Nah, 5-nya ini negatif, kita pindahkan ke kanan jadi plus 5 saja. Lalu kita selesaikan. 15 dikurang 12 ini 3 ya, 3, x-nya masih ada. 10 ditambah 5 itu 15, sehingga x sama dengan 15 dibagi dengan 3, maka diperoleh 5. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 5. Maka kita pilih jawaban yang 5 ya. Jadi jawabannya yang D. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya lawan dari x1 dan x2 adalah. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita cari dulu akar-akarnya ya. Dari x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat sini ada negatif 10, ada 3. Berarti kita harus mencari ya dua angka yang kalau dikali sama dengan negatif 10, kalau dijumlah sama dengan 3. Kira-kira siapa ya? Kalau dilihat di sini 10 ya. 10 itu perkaliannya adalah 1 dikali 10 dan 5 dikali 2. Kalau 1 kali 10 nggak mungkin ya jumlahnya 3. Berarti kita pakai 5 dan 2. Nah, permasalahannya adalah di sini ada negatif. Siapa ya yang negatif kira-kira? Kalau negatifnya kita taruh di 5, negatif 5 ditambah 2 itu negatif 3. Sedangkan di sini dia minta jawabannya adalah 3. Sehingga negatifnya adalah milik si 2 ya. Jadi karena 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah 5 dan negatif 2. Jadi kita buat x yang 5 dulu plus ya 5 dan x negatif 2. Nah, karena di sini permintaannya adalah lawan ya. Jadi kita cari lawan ya. Lawannya berarti kita balik aja nih. X karena 5-nya positif, lawannya jadi negatif. Dan X karena negatif 2-nya negatif ya, kita jadiin positif. Jadi kalau lawan itu tinggal dibalik aja, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Lalu ini kita kalikan sebar ya. Jadi X dikali X itu X kuadrat, X dikali plus 2 itu plus 2X. Lalu negatif 5 dikali X itu negatif 5X. Negatif 5 dikali 2 itu negatif 10. Lalu kita jumlahkan, yang bisa kita jumlahkan yaitu si ini ya. Ini bisa dijumlahkan. Ini kita hitung ya, plus 2x dikurang 5.
Jadi plus 2 dikurang 5 itu jadi negatif 3x negatif 10 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah ini ya. Maka kita pilih jawaban yang negatif 3 dan negatif 10, yaitu yang C. Oke. Agar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah C memotong sumbu X di 2 titik, maka nilai C yang memenuhi adalah. Nah, jadi ini berhubungan dengan diskriminan ya. Jadi ini hubungannya dengan diskriminan. Diskriminan atau disingkat D. Nah, D ini memiliki 3 nilai ya. Jadi kalau D ini lebih kecil dari 0 atau hasilnya negatif, maka ini tidak memotong ya. Tidak memotong. Kalau D ini sama dengan 0, dia hanya menyinggung ya. Menyinggung sumbu X ya. Kalau ini tidak memotong. Kalau dia lebih dari 0 atau nilainya positif, ini memotong 2 titik sumbu X. Nah, jadi harus dipahami aturan ini juga. Lalu, apa itu rumus D? D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ABC-nya ini dapatnya dari mana? Yaitu dari persamaan ya. Jadi, kalau persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah C, maka kita peroleh di sini ya. Di sini adalah A-nya. Maka ini A-nya sama dengan 1. Lalu B-nya adalah ini ya, yang ada X doang. B sama dengan min 4. Lalu si C-nya ini karena di sini yang ditanya, maka kita tetap ubah C dalam C saja ya. Tidak usah kita ubah ya. Nah, lanjut kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi, B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurang 4, A-nya adalah 1 dikali C. Ini harus lebih dari 0 ya, lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Nah, jadi ingat ya, karena memotong 2 titik ya, jadi harus lebih dari 0. Lalu kita hitung ya, min 4 kuadrat, min dikali min itu positif, 16 dikurang 4 kali 1 4 dikali C adalah 4C. Jadi 4C lebih dari 0. Pindahkan 16 ya, jadi min 4C ini lebih dari 0. Pindah ya, karena 16-nya positif, pindah jadi negatif 16. Lalu kita pindahkan si negatif 4-nya ya. Jadi karena yang pindah adalah negatif 4, maka kita balik tandanya ya. Jadi min 16 per min 4. Positif ya, jadi dia karena negatif dibagi negatif itu jadinya positif ya. Maka C itu kurang dari 16 dibagi 4, 4. Jadi jawabannya adalah C lebih kecil dari 4 atau kurang dari 4. Maka jawaban yang betul adalah yang A ya. Diketahui himpunan S sama dengan X, di mana X kurang dari 11 dan X anggota bilangan prima. Banyaknya himpunan bilangan S yang mempunyai 2 anggota. Jadi yang punya 2 anggota ya. Jadi yang pertama kita cari dulu atau tentukan dulu anggota dari si S ya. S ini adalah himpunan X yang kurang dari 11 dan anggota bilangan prima. Jadi anggota bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi habis oleh satu dan dirinya sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 8 bukan, 9 bukan, 10 bukan. Karena kurang dari 11 sudah selesai ya. Jadi ada 4 anggota ya. Jadi yang punya 2 anggota ini bisa kita gunakan dengan beberapa cara ya. Jadi yang pertama yaitu dengan menggunakan disusun langsung ya. Jadi yang 2 anggota itu adalah kita buat langsung ya, 2, 3, lalu 2, 5, lalu 2, 7. Itu habis yang 2, lalu 3 ya,
35, 37, habis, lalu 5, 57, habis ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ada 6 anggota ya, atau 6 himpunan bagian. Atau kalian mau gunakan segitiga Pascal ya, juga boleh, segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini adalah seperti ini ya. Ini lalu 1, ini 1 tambah 1 ya, ini tambahin aja nih kalau segitiga Pascal, 2, 1, lalu tambahin lagi di sini 1, lalu di sini 1 ditambah 2, 3, lalu 2 tambah 1, 3, di sini 1, lalu tambahin lagi 1, sini tambah 4, sini 6, di sini 4, di sini 1. Nah, ini adalah yang paling atas untuk anggotanya 0. Ini untuk anggota 1, ini untuk anggota 2, ini anggota 3, ini anggota 4. Nah, jadi 4 itu kita gunakan yang ke bawah ya, karena 2, 3, 5, 7 ada 4 anggota. Jadi kita ambil yang ini. Nah, sekarang yang ini adalah untuk 0 anggota. 0 anggota. Ini adalah 1 anggota. Ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Nah, jadi di sini yang 2 anggota ya, kita sudah bisa dapatkan 2 anggota itu adalah yang paling banyak, yaitu 6 ya nih, 2 anggota. Karena di sini dia minta 2 anggota. Jadi bisa dengan menggunakan langsung penjabaran seperti ini, atau mau menggunakan segitiga Pascal juga boleh. Pak Randy mengerjakan proyek pembangunan gedung yang rencananya akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan dengan jumlah pekerja sebanyak 36 orang. Jika Pak Randy harus menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 4 bulan, maka jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah sebanyak. Nah, jadi di sini ini adalah bentuk perbandingan berbalik. Semakin cepat waktu yang ingin diselesaikan, maka semakin banyak juga itu pekerja yang dibutuhkan. Awalnya pekerja 36 per nantinya akan ditambah ya. Jadi kita anggap sebagai X ya. Sama dengan untuk bulannya. Nah, karena ini berbanding terbalik ya, jadi untuk 36 orang itu kan 6 bulan. Nah, 6-nya itu jangan ditaruh di atas ya, tapi di bawah, karena dia akan berbalik. Lalu ini akan diselesaikan selama 4 bulan. Nah, jadi seperti ini bentuk formulanya. Langsung kita kali silang ya, X dikali 4, 4X. Lalu 36 dikali 6, lalu ini X sama dengan 36 dikali 6 per 4. Nah, jadi di sini bisa kita hitung ya hasilnya. 36 kita bagi dengan 4, ini 9 ya, 9 kali 6, 54. Jadi akan dibutuhkan 54 orang untuk mengerjakan selama 4 bulan. Karena Pak Randy ini sudah punya 36 orang ya, jadi 54 dikurang 36. Kita kurang ya, jadi 4 dikurang 6 nggak bisa, jadi 14 dikurang 6 itu 8. Ini 4 ya, ini sisa 1. 4 kurang 3, 1. Jadi 18 orang yang butuh ditambahkan. Ingat ya, karena di sini harus ditambahkan, ada kata-kata ditambahkan. Maka ini harus 18 orang. Kalau ditanya jumlah pekerja yang dibutuhkan baru 54 ya. Jadi perbedaan antara ditambahkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Jumlah yang dibutuhkan adalah 54, karena sudah memiliki 36 orang, maka perlu ditambahkan sebanyak 18 orang. Jadi jawabannya yang B. Dari hasil pendataan wali kelas, terdapat 24 siswa pernah berwisata ke Ujung Kulon dan 16 siswa ke pemukiman Baduy.
Jika terdapat 39 siswa dalam kelas dan 5 siswa belum pernah berwisata ke dua tempat tersebut, maka banyak siswa yang pernah berwisata ke dua tempat tersebut adalah. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini, kita harus menggunakan diagram Venn. Ya, jadi diagram Venn itu kalian gambarkan saja dua buah lingkaran yang saling beririsan. Lalu kita beri keterangan. Yang pertama adalah ujung kulon. Lalu yang kedua adalah baduy. Nah, ini dibuatkan dalam satu kotak. Kita beri nama, ini adalah S atau semesta. Nah, pertama-tama kita harus mulai dari irisan kedua lingkaran, yang artinya adalah yang pernah pergi ke dua tempat tersebut. Nah, karena ini itu adalah hal yang ditanya, maka kita misalkan sebagai A. Lalu ke ujung kulon terdapat 24 siswa. Kita kurangi dengan A, karena sebagian dari 24 siswa ini adalah yang juga pernah pergi ke Baduy. Lalu untuk yang ke Baduy 16, kita kurangi juga dengan A. Lalu yang 5 siswa yang tidak pernah berwisata ke dua tempat tersebut kita taruh di luar. Nah, semua angka-angka di sini ini harus kita jumlahkan, dan jumlahnya adalah seluruh siswa yang ada di kelas, yaitu 39. Jadi 24 dikurang A ditambah A ditambah 16 dikurang A ditambah 5 sama dengan 39. Kita harus menentukan berapa nilai A. Jadi langsung ya kita hitung. 24 ditambah 16 40 ditambah 5 45. Lalu negatif A ditambah A 0 dikurang A itu negatif A sama dengan 39, sehingga negatif A sama dengan 39 dikurang 45, maka negatif A sama dengan negatif 6, sehingga A itu sendiri adalah 6. Jadi banyaknya siswa yang pernah pergi ke dua tempat tersebut, ke ujung kulon dan ke pemukiman Baduy, adalah 6 orang, sehingga jawaban yang benar adalah C. Perhatikan gambar di bawah ini. Pasangan sudut luar sepihak yang benar adalah. Nah, jadi di sini ada gambar dari dua buah garis yang saling sejajar. Maka dibentuklah sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis tersebut. Ya. Nah, nanti di sini akan dijelaskan hubungan antar sudut itu tersebut. Nah, jadi di bagian sudut ini ada luar sepihak dan dalam sepihak. Untuk bagian luar sepihak itu berada di bagian luar ya. Jadi di sini saya warnai dengan warna hijau untuk bagian luar. Jadi yang ada sudut A dan D ini adalah bagian luar, dan F dan G juga berada di luar. Sedangkan untuk bagian dalam di sini saya tandai dengan warna kuning. Nah, hubungan antar sudut ini juga bisa dihubungkan dengan berseberangan atau sepihak ya. Kalau berseberangan itu misalkan adalah sudut A dengan C, atau juga bisa juga dengan sudut F dan H, ini adalah berseberangan. Dan B dan D ini juga berseberangan. Nah, kita fokus ke soal yang dicari adalah luar sepihak. Jadi kita mencari sudut luar. Jadi abaikan yang kuning, kita hanya terfokus pada bagian hijau di gambar ini. Lalu kita lihat ya, sudut A dan B. A itu di luar, sedangkan B di dalam, sehingga jawaban A tidak tepat. Yang B, sudut B dan F, B ada di dalam, jadi kita langsung abaikan saja karena kita hanya mencari sudut luar. C dan H, C ini juga di dalam, kita abaikan, sehingga yang D ini sudut D dan G. D ini berada di luar,
dan G juga berada di luar, dan mereka sepihak. Sepihak itu maksudnya adalah semuanya berada di bawah garis ya. Jadi D dan G ini semuanya berada di bawah. Kalau salah satunya ada yang di atas, ini juga bukan sepihak. Mereka berada di luar sudut tapi tidak sepihak ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, yaitu sudut D dan G. Perhatikan gambar berikut. Posisi titik D terhadap titik A adalah, jadi kita harus tahu dulu ya posisi dari titik A dan titik D. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa titik A ini ada di sini ya, titik A. Titik A ini ada di titik negatif 1,0. Jadi di sini titik A, titiknya negatif 1,0. Jika kita beranggapan bahwa titik A ini adalah XA, YA, maka titiknya adalah untuk XA nya adalah negatif 1 dan YA ini sama dengan 0. Lalu titik D di sini adalah kita baca dulu titiknya ya. Dia ada 1, 2, 3, 4 langkah ke kanan dan turun 3 kali. Berarti si D ini adalah 4, negatif 3. 4 langkah ke kanan dan turun 3 kali. Sehingga kalau D ini adalah XD dan YD, maka diperoleh XD nya adalah 4 dan YD ini adalah negatif 3. Nah, untuk rumus sendiri untuk posisi titik D terhadap A ya, ini artinya kita gunakan si rumusnya ya. Jadi XD kita kurangi dengan XA, untuk YD kita kurangi dengan YA. Nah, jadi kita cari ya, XD-nya tadi sudah ada di sini. XD-nya adalah 4. Kita kurangi dengan XA, XA-nya negatif 1. Untuk YD itu adalah negatif 3. Kita kurangi dengan YA-nya adalah 0. Lalu kita hitung 4 dikurang negatif 1 sama dengan 5 positif, dan 3 dikurang 0 itu negatif 3. Jadi negatif 3 dikurang 0 itu negatif 3. Sehingga jawaban posisi titik D terhadap titik A adalah 5, negatif 3. Jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Atau bisa juga ya kalian secara manual dari titik A ke titik D, karena kita mulainya adalah dari titik A ke D, karena titik D terhadap titik A. Jadi kita lihat ya di posisi titik A, 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke kanan artinya itu 5. Lalu dia turun ke bawah 1, 2, 3 sebanyak 3 langkah. Berarti karena turun berarti negatif 3. Jadi 5, negatif 3. Jadi terserah ya mau cara manual atau menggunakan rumus, itu jawabannya akan sama. Perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Keliling bangun datar tersebut adalah, jadi ketika ditanya keliling, kita harus mengelilingi bangun tersebut ya. Jadi bangunnya harus betul-betul kita kelilingi. Nah, ini gambarnya diperbesar di samping. Jadi yang namanya keliling kita benar-benar harus mengelilingi. Di bagian atas ini 20 kita sudah punya. Di bagian samping sini 10 kita sudah punya. Ini ada garis artinya tandanya sama ya, 10 kita juga punya. Nah, kita belum punya yang ini. Ini berapa? Ini adalah Pitagoras dari 10 dan 6 ya. Jadi kalau ada segitiga, siku-siku ya. Nah, di sini bagian miringnya 10, lalu di sisi tegaknya adalah 6. Berapakah sisi ini? Ini kita bisa gunakan dengan menggunakan Pitagoras. Jadi kita misalkan ini adalah A. Jadi A kuadrat itu adalah 10 kuadrat yang dikurang dengan 6 kuadrat. Sehingga A kuadrat, 10 kuadrat itu 100 dikurang 36 sama dengan
64. Maka A itu adalah akar dari 64 sama dengan 8 cm. Jadi di sini adalah 8 cm ya. Maka di bagian ini karena sama-sama 10, tingginya juga sama dengan 6. Di sini juga 8 cm. Lalu bagian ini sama dengan yang atasnya 20. Sehingga kelilingnya bisa kita tentukan. Yang atas 20, lalu 10, ini 8, 20, 8, dan 10. Kita jumlahkan semuanya ya. 20 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 8 ditambah 10 ya. Maka hasilnya adalah 30, 50, 60, 76 cm. Maka kita pilih jawaban yang A ya, 76 cm. Ketahui panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Ada 4 ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang merupakan segitiga siku-siku adalah, nah, untuk mencari segitiga siku-siku itu harus memenuhi sifat Pythagoras ya. Jadi yang pertama kita coba ya. Jadi dia itu harus yang paling besar itu kuadratnya sama dengan penjumlahan dari kedua angka lainnya yang dikuadratkan juga. Oke, nomor 1 ya. Ini nomor 1 ada 5, 6, 8. Yang paling besar adalah 8. Jadi kita ambil dulu paling besar 8 kuadrat. Ini sama tidak dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, jadi 5, 6, 8, paling besar 8, berarti 8 kuadrat, sisanya juga dikuadratkan. Lalu kita cek ya, 8 kuadrat itu 64, sama dengan 25 kuadrat itu 25, ditambah 6 kuadrat 36. Maka 64 ini sama tidak dengan 61, sehingga ini tidak sama ya. Maka ini bukan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke, untuk nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut pembuktian untuk nomor 2. Nomor 2, 8, 12, 15. Ini kita ambil yang paling besar yaitu 15. 15 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 225. 64 ditambah 144. Lalu hasilnya 225. Ini berapa nih? 208 ya. Ini juga tidak sama ya. Maka ini bukan segitiga siku-siku. Kita lanjut pembuktian yang nomor 3. Ada 7, 24, 28, berarti 28 kuadrat. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung perkaliannya. Jadi 28 kuadrat itu 28 dikali 28, maka hasilnya adalah 784. Lalu 24 kuadrat itu 576 ditambah 7 kuadrat 49. Lalu kita jumlahkan ya, 784. Apakah jumlahnya sama? Ini 5 2, 6, 625. Ini tidak sama, maka ini bukan segitiga siku-siku. Nah, untuk yang keempat, 4 ini ada 8, 15, dan 17. Jadi 17 yang paling besar ya. Jadi kuadrat, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat itu 289, 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Maka ini sama tidak ya? Ini 289. Maka ini adalah segitiga siku-siku. Jadi dari keempat pilihan panjang sisi-sisi segitiga, yang siku-siku ini adalah hanya nomor 4. Jadi kalian pilih jawaban yang D, hanya 4. Luas kolam renang tersebut adalah, nah kalau kalian perhatikan ya, gambar-gambar ini terdiri dari 2 buah segitiga siku-siku. Jadi yang pertama ada segitiga siku-siku DCB, ada juga segitiga siku-siku
ABD ya, jadi ada dua. Nah, kalau berhubungan dengan segitiga siku-siku, kita harus mengerjakan dengan menggunakan Pitagoras. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu yang ABD. Jadi gambarnya seperti ini kira-kira. Nih ya, yang ABD ini ada 24. Ini A, ini D, ini B. Lalu segitiga siku-sikunya di D ini 26. Nah, kita cari si BD ya. Jadi BD ini pakai Pitagoras dari AB kuadrat dikurang AD kuadrat. Lalu kita cari ya, BD kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat sama dengan ini 576. Maka hasilnya adalah 100. Ini adalah BD ya, BD kuadrat, maka BD itu adalah akar dari 100 sama dengan 10. Jadi BD nya adalah 10 ya. Nah, karena si BD nya ini 10, kita bisa cari si CB ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi segitiga siku-sikunya, oke. Jadi ini D, CB, siku-sikunya di C ini 6 cm. Lalu yang si BD ini adalah 10, dapatnya dari yang kita cari tadi. Lalu berapakah CB? Kita cari CB ya. CB kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 10, 100 ya, dikurang 36 sama dengan 64. Maka si ini CB kuadrat, maka si CB nya aja itu akar dari 64. 64 itu adalah 8. Jadi di sini 8. Nah, kalau sudah dapat, kita bisa menggunakan yang namanya luas segitiga siku-siku. Kita anggap ini adalah luas yang pertama, ini yang luas kedua. Kita cari dulu luas yang pertama. Luas segitiga siku-siku itu apa sih? Alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas dikali tinggi. Alasnya adalah yang ini, kita anggap ya AD. Jadi AD dikali tingginya berarti si BD dibagi 2. AD nya adalah 24 dikali BD nya 10 per 2. Jadi kita bagi aja langsung, 12 kali 10 120. Ini luas yang pertama ya. Lalu kita cari luas yang kedua. Luas kedua adalah segitiga yang ini ya. Jadi luas kedua itu alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya si DC boleh, DC dikali tingginya si BC bagi 2. DC nya 6 dikali BC nya 8 bagi 2 sama dengan 6 kali 8 48 dibagi 2 24. Jadi si L2 nya adalah 24 ya. Nah, lalu kita jumlahkan ya, 120. Jadi luas gabungan itu 120 dari L1 ditambah dengan 24 dari L2. Jadi 144 cm. Ingat kalau luas satuannya adalah kuadrat. Jadi 144 cm kuadrat. Oh, di sini satuannya meter ya. Tinggal disesuaikan aja menggunakan meter. Untuk soal nomor 21 sampai 40 simak video berikutnya ya. Sampai ketemu.